Ya, sebenarnya untuk mata kuliah kita itu kan di jadwal itu mulai jam 12.50 ya kalau nggak salah, atau jam 11.45. Ya, mm-mm. Eh, karena jadwalnya sudah normal kembali. Nah, hari ini kita akan mencoba. Ini ada yang di kelas nggak? Atau oh ada berapa orang Sangga? Atau normal seperti yang sebelumnya? Oh, 4 orang. Iya, silakan sih kalau mau di offline juga nggak masalah gitu ya. Kan sudah ada ruangannya juga, tapi ya apa kebanyakan memang milih secara daring. Sangka juga offline juga ini. Baik. Oke, hari ini kita sudah masuk minggu ke-13 ya. Minggu ke-13, berarti kurang kurang satu atau dua pertemuan lagi untuk teori ya. Maksudnya materi. Setelah itu nanti kita apa project besar gitu ya. Seharusnya project besar pun sudah bisa dicicil sih, karena itu kan sudah kita ini inisialisasi dulu pas kuis satu itu kan sudah masuk di dalamnya. Atau kuis satu kuis 2 itu bagian dari tugas besar. Nah, saya akan menyampaikan sebentar terkait dengan apa ya, bukan teori sih, tapi topik atau yang akan kita diskusikan atau kita lakukan atau kita praktikkan pada pertemuan yang ke-13 ini. Oke, sudah bisa terlihat belum slide-nya? Baik. Eh, Yaitu kita akan membahas mengenai ini ya, eh, manajemen IoT dashboard. Kalau kemarin minggu 11 rekan-rekan kan topiknya tentang instalasi, gimana cara memasang atau menginstal eh, tool atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dashboard ya. Kita tahu kemarin apa ini menggunakan Node-RED. Nah, hari ini kita akan lebih advance lagi, akan lebih menarik lagi terkait pembuatan sebuah dashboard ya, karena kita tahu apa untuk dashboard sendiri ini sangat penting ya, sangat penting agar ya aplikasi yang kita buat itu jauh lebih menarik. Kalau di pertemuan 11 itu baru melakukan instalasi dan tidak ada tampilannya ya, tetapi baru apa kita mencoba beberapa node atau beberapa komponen yang sifatnya masih belum divisualkan. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba memvisualkan data itu ya. Walaupun datanya masih data data dummy atau masih belum real, tapi secara konsep seperti itu proses pembuatan dashboardnya. Nah, ini ada beberapa item yang akan kita diskusikan nanti. IoT dashboard itu apa, cara node install dashboardnya, membuat dashboard, kemudian menambahkan node, nanti juga ada tugas-tugasnya, ini sama dengan tugas di job sheet. Nah, sebagai review ya, bahwa sebenarnya IoT platform dulu kan kita pertama tentang IoT platform ya. IoT platform ini berarti tujuannya adalah untuk memudahkan kita seorang programmer, kita seorang pemakai pengguna dari perangkat IoT, sehingga nanti akan mempermudah proses pembuatan project IoT yang akan kita buat. Nah, di dalam membuat sebuah project IoT itu kan akan banyak aktivitas, akan banyak task atau akan banyak apa ya yang harus kita buat. Nah, yang paling sering kita buat yaitu
nanti gimana cara mengolek ya, mengumpulkan data, memvisualisasikan data, kemudian penyajiannya ke dalam pengguna gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan IoT platform ya nggak masalah, bisa juga, tetapi akan ada effort yang lebih ya. Kita harus harus bisa mendesain, harus bisa memiliki skill yang tidak gampang untuk membuat tampilan penyajian data, khususnya nanti penyajian data dan visualisasi data. Nah, karena kita sudah tahu ada platform namanya Node-RED, ini yang akan kita manfaatkan untuk membuat dashboard ya. Itu nanti bisa secara real time, dia bisa responsif ya. Ketika nanti menggunakan device tertentu, itu tidak masalah. Resolusinya juga karena dia sudah responsif. Nah, kenapa alasan yang lain kenapa menggunakan Node-RED adalah penggunaannya yang mudah ya, menggunakannya mudah. Ya, untuk mendesain kita tinggal drag and drop, kemudian nanti kita sudah bisa sudah bisa membuat atau menyampaikan data gitu ya. Codingnya tidak susah-susah kalau hanya untuk menampilkan data aja secara real time. Nah, ini contohnya sebuah ini contohnya sebuah dashboard kira-kira seperti ini. Nah, IoT ya pasti nanti akan membuat dashboard ya. Nah, di sini sudah support atau sudah ada beberapa komponen, misalkan itu untuk slidernya, kemudian ada gauge-nya, gauge itu yang kayak speedometer seperti ini gauge, ini gauge atau dalam bentuk chart. Chartnya pun bisa beraneka ragam, misalkan pie chart, kemudian ada bar chart, kemudian ada yang bentuknya histogram juga tersedia. Intinya untuk dashboard ini sih sudah terwakilkan ya, komponen-komponen sudah terwakilkan. Ya kecuali kalau misalkan nanti ada kebutuhan yang sangat khusus ya, tidak familiar, tidak umum, ya kita harus dibuat ulang atau kita buat from scratch. Tapi kalau untuk hanya fungsi-fungsi umum tertentu, itu sangat memungkinkan hanya menggunakan Node-RED. Jadi nanti kita bisa menggunakan visualisasi seperti ini. Dan ini dia modelnya open source ya, jadi nggak bayar. Dan yang bagusnya itu dia bisa diinstal di lokal, di laptop kita, misalnya sebelum di server gitu ya. Nah, untuk melakukan instalasi pun sangat mudah ya, dashboardnya Node-RED. Karena secara default ketika kita nginstal Node-RED itu belum ada dashboardnya. Ya, belum ada dashboardnya sehingga kita harus masang secara manual. Nah, untuk memasangnya ini ada dua teknik atau dua cara yang bisa dilakukan. Pertama itu via perintah npm seperti kita nginstal dependensi atau library. Yang kedua itu bisa menggunakan ya melalui menu ini ya, manage palette ya. Nah, manage palette ini dia GUI ya. Kita masuk ke Node-RED-nya, kemudian kita pilih ada menu ini ya, menu seperti ini. Kemudian nanti pilih yang manage palette ini. Ya. Kemudian kalau misalkan sudah dipilih nanti akan muncul pop-up baru. Nah, setelah muncul pop-up baru di sini ada beberapa tab, ada nodes, ada install. Nah, untuk nodes ini dia adalah paket-paket yang sudah terinstall, sedangkan install ini dia paket yang tersedia gitu. Nah, ketik aja dashboard, kemudian jangan lupa nanti milih yang Node-RED dashboard. Kalau sudah silakan dilakukan install gitu. Nah, itu kalau jika sudah dilakukan install nanti akan ada menu pop-up kembali dan pilih install ya untuk memastikan pemasangan Node-RED-nya. Nah, jika proses instalasi sudah selesai nanti akan ada
kategori tambahan nodenya, yaitu dashboard. Nah, dashboard kemudian nanti bisa langsung digunakan. Sampai sini bingung apa ada yang mau disampaikan ini? Halo? Belum ada ya. Oke. Nah, sampai sini sih sudah bisa dilakukan, nanti akan muncul. Nah, terus itu untuk masangnya. Kemudian untuk menggunakannya gimana? Nah, karena ini adalah sebuah dashboard, itu seolah-olah ketika kita ingin membuat sebuah website, ya, website project website. Nah, ketika kita ingin membuat dashboard, nanti dia akan muncul di sebelah menu sebelah kanan ya, sebelah kanan menu seperti ini. Kemudian pilih yang dashboard. Kemudian dashboard ini dipilih, nanti akan berubah untuk ini ya, jendela propertiesnya ya, yang jendela dashboard ini kan ada nih, ada yang mode debug, ada yang lain, nanti pilih yang dashboard. Nanti akan ada menu properties baru, ada layout, site, tema, tabs, dan links. Nah, ini yang akan kita ubah-ubah. Nah, ini layout itu adalah hierarki dari komponen-komponen atau node-nodenya. Kemudian set ini adalah informasi tentang websitenya, projectnya, nah, judul title-nya apa, ininya apa, ini udah di site. Kemudian temanya ini terkait dengan dengan pengaturan font, kemudian untuk temanya, warnanya, menggunakan backgroundnya apa, itu menggunakan tema. Terus, nah ini misalkan nih, ketika kita sudah menambahkan tab ya, tambahkan tab, ini ada beberapa tombol tab, kemudian nanti buat sebuah tab. Tab ini kayak menu ya, menu di dalam website yang kita buat. Nah, ini silakan dibuat namanya apa, misalkan di sini home ya, home. Misalkan ini menu utamanya, home. Nah, kemudian ikonnya juga nanti bisa diubah-ubah. Nah, bisa diubah-ubah ini kalau di sini sebuah ikon itu bisa menggunakan material design icon atau font awesome ya, awesome icon. Atau juga weather icon juga bisa. Nanti ini kan beda-beda ininya apa ketika kita manggil ikonnya. Misalkan ini menggunakan font awisam icon, berarti FA home, berarti nanti logonya atau ikonnya home. Itu nanti ini sesuaikan. Ini bisa. Terus nah, kalau sudah nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini menu utamanya. Kemudian kita kan butuh grup ya, atau sub menu sih sebenarnya. Sub menu, kemudian kita tinggal diklik, nanti tabs ya, kita anggap tabnya apa. Ini tabnya ini, atau menu utamanya. Kemudian kita tambahkan ininya di sini, di sub menunya. Oke, kemudian nanti dia masuk kemana. Nah, kurang lebih nanti harusnya seperti ini tampilannya. Ini ada menu utamanya, kemudian sub menunya. Terus kalau sudah kita bisa menambahkan ke tab ya, biar nggak kosong, atau menambahkan komponen-komponennya, komponen di dalam menu tersebut. Nah, caranya pun ya di ini aja, di drag and drop aja dari sebelah kiri tadi. Dari sini, nah dari ini dari sini, kemudian di drag aja ke sini. Apa komponennya apa, nodenya apa, di drag, terus nanti disesuaikan propertiesnya ya, diedit aja. Grupnya masuk yang mana, kemudian labelnya apa gitu. Oh, ini grupnya tadi ya ada di home, kemudian input. Labelnya apa, namanya apa. Begitu juga untuk yang lain. Itu, ini disesuaikan. Labelnya apa.
Ini nanti disesuaikan ya sesuai dengan jenisnya ya. Ini ada switch node, kemudian text node ya. Switch berarti ya kayak tombol switch ya. Kemudian tag ya tag, tombol tag, tombol text. Terus jika sudah, nah nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini model, ini yang switch, ini adalah text-nya. Nah, berarti hierarkinya jangan lupa seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi benar-benar drag and drop. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya nanti untuk projectnya ya sebaiknya sih menggunakan ini aja, menggunakan Node-RED ini. Terus nah kalau misalkan sudah ini sudah dibuat, kemudian kita lakukan deploy ya. Deploy itu untuk ngupload ya, biar nanti mengalami perubahan. Deploy, kemudian silakan ke browser, diketik alamat hostnya berapa, kemudian ada portnya dan /UI ya. Nanti dia akan tampil seperti ini. Input switch lampu misalkan outputnya, nah ini karena posisinya false, kalau nanti ditekan ke sini harusnya ini nanti jadi true. Ini contoh penggunaan yang sangat basic sekali. Misalkan saya tak ini ya, saya Node-RED. Misalkan ini saya Nah, ini misalkan saya ada sebuah ini ya, Node-RED. Nah, ini Node-RED-nya. Nah, ini misalkan saya punya Node-RED seperti ini contoh dari flow ya, contoh dari sebuah flow atau tab atau yang kita buat ya. Nanti di sini dia akan tampil. Dia akan tampil flow-nya. Nah, dia nanti akan tampil. Nah, tadi dashboard-nya itu ada di sini. Yang sudah diinstal. Nah, ini. Dashboard-nya ada di sini atau bisa menggunakan perintah ini juga bisa ya kalau sudah hafal ya. Tag switch juga bisa. Switch yang UI terutama ya. Terutama. Nah, ini bisa menggunakan kalau di Mac sih tinggal ini ya. Control klik gitu ya, nanti dia akan muncul. Kalau di Windows apa coba? Nah, control klik muncul nanti di ini. Ini yang lain karena nggak digunakan ya di enable aja ya, di disable ini biar nanti nggak ikut ke deploy. Ini sama di enable, di disable. Kemudian mana ini udah semua kayaknya. Tadi mana yang tak? Terus ini juga, ini nggak usah biar nggak ikut ke ini, biar nggak ikut ke deploy. 4 oke. Tadi kan membuat ini ya, membuat switch, nah switch UI tentunya. Kemudian satu lagi yaitu tag.
bukan yang input tapi tag yang biasa. Nah tadi untuk dashboardnya itu ada di dashboardnya itu di sini. So ini karena nggak dimunculkan view. Nah sidebar ya. Oke. Nah tadi dashboard. Nah ini saya sudah ada nih. Nih. Saya sudah ada. Tadi setnya ini dia informasi tentang title ininya, judul websitenya apa gitu. Kemudian time-nya apa, nah ini terkait warna, background-nya. Oke. Nah ini nah sayangnya sih dalam satu coba deh saya tak buat tab baru ya. Tab baru. Tab ini saya kasih namanya adalah home. Biar sama. Nah ini home. Terus dan kemudian ini grupnya tadi ada input sama output. Ini ada input, terus kita tambahkan grup lagi, edit dan output. Oke. Terus yang bagian suite ini dia nanti ikut ke home tadi ya, home input. Oke. Terus tagnya juga ikut input, home input. Oke. Namanya ini labelnya biar mudah. Dan terus jangan lupa dihubungkan ya, terus kalau kita coba duplicate, ya nanti akan ada dua. Yang ini masuk output, dan ini juga masuk output. Terus dan juga. Coba jika sudah kita deploy. Oke. Nah kemudian tadi ininya adalah ini karena localhost 2/UI. Nah kayak gini. Ini home-nya tadi labelnya. Kemudian ininya. Nanti kalau misalnya membuat menu, ya silakan home, ini di bawahnya nanti akan ada. Oke, nah ini inputnya, ini outputnya. Terus misalkan kita ganti ya. Di sini bukan suite tapi saklar lampu itu ya. On off. Saklar lampu ruang tamu misalnya. Input ini label, ini juga lampu ruang dapur. Tagnya apa ini? Oh, tadi seperti apa? Oh, tag ya. Oh, tag ini diganti biar lebih bagus hasil. Dan
deploy. Kalau sudah deploy, kita lihat, nah saklar lampu. Nah ini hasilnya apa? Nah hasilnya seperti ini. Bagus ya. Nah ini true false-nya. Nah true false-nya nanti tinggal dimodifikasi biar nanti misalkan nyala hidup kayak gitu. Itu soalnya ada di tugas. Jadi enggak saya ini. Kalau misalkan mau buat ini lagi apa menu lagi, menunya apa ya, home, kemudian tambah tab lagi, edit, apa ya, apa ya, kontrol misalnya, controlling misalnya, update. Nih, harusnya nanti akan ada dua. Karena ini mungkin belum ada ya, sebentar saat ditambahkan add grupnya, tambahkan grupnya. Grup 1 coba kalau ditambahkan itu harus ada isinya sih harusnya. Karena kosong nggak ada. Oke, ini di copy. Ini di copy. Kemudian yang ini dimasukkan di controlling group 1 dan ini juga controlling group 1 dan ini controlling group 2. Oke. Ini juga harusnya sih. Nah, kayak gitu ini. Nah, di sini ada dua menu. Coba ya, font. Nah, ini font icon. Apa ya? Kita mau lihat memanfaatkan icon untuk ini. Apa ya, misal ya. Apa ya? Setting ya. Setting itu gambar gear ya. Gears. Gears. Coba sih. Bisa enggak? Ini tadi controllernya edit. Coba. Ininya enggak usah. Coba update deploy. Bisa enggak? Nah, kayak gini contohnya. Bagus ya. Ikonnya berubah. Kalau misalkan home ya, home-nya kita ganti. Home. Ini home-nya mana yang bagus ya? Ini aja deh. Solid house. Oke. Kita lihat ini home-nya, edit. Ini dashboard-nya kita ganti.
update deploy. Loh, nggak mau. Oke, berarti ada yang nggak fasolid fahos, nggak mau ini, nggak mau. Coba kalau kayak gini bisa nggak deploy. Tetap nggak mau. Oh, nggak mau ya. Home. Varikuler. Nah ini coba kalau ini nggak mau, nggak, apa ini berbayar apa ya, tapi nggak sih harusnya. Update deploy. Loh, kok nggak mau lagi? Kok nggak mau ya? Coba kalau dashboard ada nggak? Dashboard. Ini coba ya. Coba. Atau ini harus di ini ya? Enggak mampu sebelum. Loh, tetap nggak mau ini, nggak tahu ini. Tapi kalau dashboard nggak mau. Dashboard. Nah, dashboard mau. Atau pakai material design icon, coba ya. Oh, kenapa ini? Sambil saya coba, kalau ada yang bertanya silakan ya. Waduh, kok kenapa ini? Ini masih loading. Nggak bisa di ini. Loh.
apalagi sih yang bisa disupport ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan ingin menambahkan icon di menunya. Nah, itu nanti bisa di explore terkait dengan dashboard ini. Oke, gampang sekali, tinggal klik saja nanti untuk gimana mengkomunikasikan alatnya kita, nanti kita akan ada topik tersendiri tentang itu. Oke, nah terus nanti, nah ini hasil akhirnya ya. Kemudian, nah ada pertanyaan mungkin, silakan untuk pembuatannya. Nah, ini untuk yang Node-RED, ini kan nanti akan ada banyak sekali desain-desain di internet, ya desain-desain di internet kan. Nah, desain-desain itu nanti bisa diimpor ke desainnya Anda, ya bisa diimpor. Artinya ketika kalau misalkan kita mau mencoba yang di internet, nanti bisa diimpor. Caranya gimana? Caranya yaitu di sini ada menu import sama export ya. Nah, import ini untuk dipasukkan nanti. Tinggal di sini file JSON-nya, dia modelnya JSON, kemudian nanti diimport. Nanti dia akan akan menambahkan di sini. Flow-nya terserah. Nanti akan menambahkan flow-nya di sini secara otomatis sesuai dengan model JSON-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ininya, untuk untuk penggunaan dari Node-RED dashboard ini. Nah, terus ini ada tugas ya. Oke, jangan pusing dulu. Ini gampang sebenarnya. Yang pertama itu untuk soalnya itu ada di ini ya, ada di job sheet narasinya. Di job sheet. Intinya nanti rekan-rekan membuat tampilan seperti ini. Itu ada beberapa slider, ada switch ya, ada switch kayak gitu-gitu. Nah, kemudian itu yang mungkin yang perlu yang perlu dipahami ini yang bagian ini. Nah, ini lumayan bagus ini menurut saya. Jadi nanti ini ada gauge-nya 3, kemudian ada tadi di bagian grafiknya ya yang bawah itu nanti ada 3 juga kayak gitu. Nah, ini gampang, yang ini gampang. Yang ini gampang berarti ini kan ada grup ya, ada room control, kemudian ini namanya sub itemnya, nah ini kayak gitu. Nah, maksudnya ini nih, ini ada satu kan ya, ininya ini ada satu datanya tadi, karena hanya satu benang, kemudian ada yang 2, tadi ada yang 3 itu. Itu datanya dari mana? Dibangkitkan secara random. Tadi kan ada kalau di job sheet itu ada ceritanya menggunakan random ya. Terus sebagai clue-nya bahwa walaupun menggunakan dashboard ini tinggal klik ya, tetapi kita juga bisa custom. Kita juga bisa custom membuat sebuah kode ya, basisnya JavaScript ya, menggunakan JavaScript. Itu di sana ada node namanya function ya. Di sini ada node namanya function. Nah, ini nih, node ini function. Ini atau bisa dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa. Ini yang kita isi script kita ya. Ini isi scriptnya kita. Nah, karena konsepnya dari node ini, dia itu ada namanya object message ya. Object message.
Nah, object message ini ada beberapa properti, ya, ada properti. Artinya kita bisa bisa memodifikasi message-nya ini. Ini ada namanya, nanti yang paling penting datanya itu ada di dalam payload. Jadi yang kita obrak-abrik, yang kita konfigurasi, yang kita buat ya bagian payloadnya. Oke. Kalau kita lihat misalkan dari sini ya. Dari sini, nah di sana nanti, nah ada topiknya, tentunya topiknya ini sama ya, kalau nggak di edit-edit ya, nggak di edit-edit. Nah di sini nanti harusnya ada sama juga nih. Ini topiknya sama tentunya. Nah kemudian pilotnya apa ya, datanya tadi. Nah seperti itu. Itu perjalanan datanya dari ini. Nah dengan adanya fungsi ini nanti kita ya akan mengubah sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Ini seperti contoh di ini ya, di job sheet ya. Input output, nah kan kayak gini ya. Nah kayak contohnya misalkan gini nih, ini nanti pertanyaan gimana caranya yang sebelumnya adalah false true nanti ganti mati nyala. Nah untuk bisa mengubah ini nanti harus menggunakan apa yang disebut dengan function, pakai properti tadi. Gimana caranya? Ya propertinya ini di drag. Jadi sebelum ini ke hasil, dia harus dikaitkan dulu ke sini. Baru ini nanti yang ke function. Kayak gitu. Nah, ini dibuang. Gitu kira-kira. Dan ini juga masih, ini bisa debug juga ya, bisa sebelum di deploy nanti bisa diuji dicoba-coba. Di internet banyak itu seperti itu. Nanti silakan dicari-cari trik-triknya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ya? Oh, dicoba dulu. Oke. Ini saya coba cek kehadiran dulu ya. Ini kelas TI 3F. Muhammad Abizar. Oke. Iya. Tadi sih sudah, tapi surat isinya nyusul. Oke, saya alfa dulu nanti biar ini. Ada Wildan Ahmad. Wildan Ahmad. Hah? Mati listrik? Saya belum ada info. Oke. Riza Amalia. Ada juga ini Riza. Ada ini. Riza Amalia.